Halo teman-teman, selamat datang di channel aku dan kembali lagi dengan aku Ali. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe ke channel ini. Di videoku sebelumnya aku membahas tentang salah satu lembaga negara yang paling rahasia di Indonesia, yaitu BIN ya, atau Badan Intelijen Negara. Dan jika aku ngeliat dari views video itu, kayaknya banyak banget nih dari teman-teman yang tertarik dengan dunia intelijen. Maka dari itu, aku membuat video lanjutannya. Di video kita kali ini, kita akan membahas tentang salah satu sekolah paling rahasia yang menjadi salah satu persyaratan untuk teman-teman semua jika ingin ikut bergabung menjadi salah satu anggota dari BIN atau Badan Intelijen Negara. Sekolah tempat dididiknya para agen-agen rahasia asal Indonesia, yaitu STIN atau Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Apa sih STIN itu? STIN atau Sekolah Tinggi Intelijen Negara adalah sebuah perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan dari Badan Intelijen Negara. Kampusnya terletak di daerah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Didirikan dengan ide dari Jenderal TNI, yakni Dr. A.M. Hendro Priyono pada tahun 2002. Namun baru saja diresmikan pada tanggal 9 Juli tahun 2003 oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu, yakni Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan pada tahun 2004 dimulailah kuliah perdananya. Tujuan berdirinya STIN adalah menyiapkan para mahasiswanya untuk menjadi anggota masyarakat intelijen yang memiliki kemampuan akademik dan berkeahlian profesional sehingga dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu-ilmu intelijen seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di bidang intelijen untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan negara Indonesia. STIN diharapkan mampu menjadi pemasok sumber daya manusia bagi Badan Intelijen Negara, khususnya untuk menjadi penerus para agen rahasia Indonesia pada 10-15 tahun yang akan datang. Sebenarnya, BIN juga merekrut para lulusan perguruan tinggi atau orang-orang dari instansi-instansi tertentu, kayak militer contohnya. Namun menurut Ketua STIN, Tri Yoga Susilo, secara kuantitas jumlahnya tidak bisa memenuhi kebutuhan SDM. Selain itu, standarnya juga berbeda dengan STIN. Misalnya keseimbangan antara kemampuan intelijensia dan fisik. Dulu intelijen Indonesia hanya membutuhkan individu yang kuat, mampu membuntuti orang, dan bisa bertahan dalam berbagai macam kondisi. Namun sekarang kita membutuhkan para intelijen yang juga mampu menganalisa dan memprediksi yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Lalu bagi kalian yang berminat untuk masuk ke Sekolah Tinggi Intelijen Negara, ada jurusan apa aja sih? Nah, jadi di STIN itu ada 2 jurusan, yaitu Agen dan Analisis Intelijen Negara dengan gelar SIN. SIN itu Sarjana Intelijen mungkin, atau apa, tolong koreksi kalau aku salah, dengan pendidikan selama 4 tahun. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, lulusan dari STIN akan menjadi SDM bagi BIN. Sehingga kalian tidak perlu lagi sibuk tuh mencari pekerjaan apa setelah kalian lulus kuliah nanti. Bukan hanya langsung bekerja, uang saku dan biaya sekolah gratis. Lalu bagaimana sih cara agar kita dapat masuk ke Sekolah Tinggi Intelijen Negara? Jadi sistem perekrutan STIN ini cukup unik teman-teman. Cara yang pertama adalah dengan meminta para kepala sekolah dari sekolah-sekolah yang telah ditentukan oleh BIN sebelumnya, tentunya yang unggulan, untuk memberikan rekomendasi siswa-siswi yang berprestasi. Tapi kalau misalkan sekolahnya tidak masuk ke dalam daftar yang dipilih oleh BIN, terus gimana caranya untuk masuk ke STIN? Tenang, ada cara yang kedua teman-teman,
yaitu orang tua mengajukan surat pendaftaran anaknya kepada kepala dari Badan Intelijen Negara. Jadi seorang calon siswa itu tidak bisa mendaftar seorang diri tanpa sepengetahuan orang tuanya. Syarat serta ujian yang dilaluinya cukup ketat, berbagai tes intelijensia, kepribadian, dan juga tes fisik harus dilewati. Katanya seleksi ini itu bisa dilihat dari berapa orang yang memang layak dan benar-benar terpilih untuk masuk ke dalam STIN. Oke, gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk masuk ke STIN? Please komen di bawah, karena aku sendiri kayak seperti di video sebelumnya, aku sedikit tertarik dengan BIN, juga STIN ya kan, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, di mana ini adalah menjadi salah satu persyaratan jika kalian ingin menjadi salah satu anggota atau member dari BIN, kalian harus menempuh pendidikan terlebih dahulu di STIN. Kemudian setelah lulus gimana? Seperti slogan dari BIN, jika berhasil tidak dipuji, jika gagal dicaci maki, jika hilang tidak dicari, dan jika mati tidak ada yang mengakui. Hidup penuh kerahasiaan bahkan sejak pengumuman kelulusan. Lembar pengumuman akan diisi dengan para siswa dan siswi yang tidak lulus, dan hal tersebut memang wajar karena siapapun termasuk wartawan, dilarang mengambil foto yang memperlihatkan wajah mereka secara jelas. Taktik tersebut itu untuk menyembunyikan identitas mereka sebagai agen dari BIN. Hal ini memang diajarkan langsung kepada mahasiswa yang menempuh pendidikan di STIN. Untuk menyembunyikan identitas, mereka kerap mengalihkan suatu pembicaraan. Dalam kondisi tertentu, bahkan bisa saja mereka berbohong dengan menyatakan dirinya kuliah di perguruan tinggi tertentu. Jadi, tidak ada mahasiswa yang secara langsung menyebutkan bahwa dirinya adalah lulusan dari STIN. Keluarga juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menyembunyikan identitas mereka. Para orang tua sadar bahwa kerahasiaan pendidikan penting untuk pekerjaan dan keselamatan anak-anaknya. Praktik menyembunyikan identitas juga diberlakukan kepada para anggota BIN lainnya, terutama mereka yang berperan sebagai agen operasi. Nama mereka tidak akan ada pada daftar pegawai dari BIN. Ketika bertugas, mereka juga menggunakan identitas yang lain. Tentunya hal tersebut juga setelah mendapatkan kesepakatan dengan orang atau lembaga yang identitasnya dipinjam. Mereka juga kerap nebeng dengan para pekerja dari profesi lain, misalnya wartawan. Saat wartawan yang asli meliput suatu peristiwa, bisa saja agen yang berperan sebagai wartawan ikut serta. Meski sama-sama di satu lokasi, fokus yang dia cari itu pasti berbeda, sehingga produk yang dihasilkan juga berbeda. Pada praktiknya, ilmu yang didapat di STIN belum tentu benar-benar akan diterapkan. Sebab intelijen adalah seni kemampuan berimprovisasi, sangat dibutuhkan di lapangan. Maklum saja karena penugasan yang diberikan itu selalu berbeda. Masing-masing memiliki situasi dan kondisi yang begitu spesifik, maka dalam bekerja ada prinsip RAE atau reguler, alternatif, dan emergensi. Ada rencana awal atau reguler, ada rencana cadangan, yaitu alternatif, dan ada rencana untuk menyelamatkan diri, yaitu emergensi. Tidak dapat dipungkiri juga, dalam dunia intelijen, faktor keberuntungan sering ikut bermain. Tapi seni intelijen yang baik itu adalah selalu mengarahkan kepada faktor keberuntungan tersebut. Meski kerap menyamar dan berbohong, intelijen, khususnya BIN, tidak memiliki doktrin. Jadi doktrin itu adalah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan informasi tertentu. Sayangnya untuk peralatan, BIN masih tertinggal dengan intelijen-intelijen dari negara-negara maju.
Namun sebenarnya itu bukanlah sebuah perkara yang besar teman-teman, terutama sejak peristiwa 9/11 atau runtuhnya gedung WTC di Amerika Serikat yang memakai peralatan-peralatan yang begitu canggih ternyata masih saja bisa dibobol. Paradigma teknologi intelligence yang sempat dipuja-puja akhirnya digantikan dengan paradigma human intelligence. Pengembangan manusia menjadi prioritasnya. Dunia intelijen itu sebenarnya penuh trik dan kerahasiaan, teman-teman. Namun, Triyoga berharap masyarakat memandang para intelijen sebagai musuh. Seperti yang saat ini lazim terjadi. Kita bekerja untuk melindungi masyarakat dan negara, bukan untuk kepentingan penguasa saja. Itu ujar dari Triyoga. Teman-teman penasaran nggak bagaimana sih sebenarnya karakter dari seorang intelijen? Rasa ingin tahu yang tinggi menjadi salah satu karakter yang terpenting dari seorang intel. Jika hal itu dilengkapi dengan ketelitian, keuletan, dan ketangguhan dalam mencari informasi, seorang intel akan mampu mengumpulkan informasi yang banyak dan penting. Karakter penting lainnya adalah kejujuran dan kesetiaan. Kejujuran sangat penting untuk menjamin kebenaran informasi, dan untuk menjamin kejujuran ini, BIN kadang melakukan cross-check dengan mengirimkan beberapa orang untuk suatu tugas yang sama, tentunya secara terpisah. Sementara faktor kesetiaan sangat berkaitan dengan perannya sebagai pencari sekaligus pemegang informasi penting negara. Faktor kesetiaan dapat menjamin informasi yang dimilikinya tidak bocor ke pihak lain. Untuk melengkapi karakter ini, jadi diperlukan sikap kontrol diri yang tinggi, sehingga dia tidak akan tergoda dan mudah ditipu oleh pihak-pihak lain. Baik, segitu aja pembahasan kita mengenai STIN dan BIN. Mudah-mudahan informasi yang aku berikan kepada teman-teman semua dapat memuaskan pertanyaan teman-teman terhadap dunia intelijen Indonesia yang oke, kita memang sedikit ketinggalan ya dengan negara-negara maju yang lain. Tapi aku yakin sih dengan berjalannya waktu kayaknya dunia intelijen di Indonesia akan terus berkembang dan terus maju, kita doakan saja. Dan ya, apakah kalian sekali lagi tertarik dengan masuk ke STIN dan ikut bergabung menjadi salah satu anggota dari BIN? Please komen di bawah, dan jangan lupa komen di bawah juga ide-ide buat video-video aku selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter aku di sini aja, dan subscribe ke channel ini. Juga nyalain notification-nya biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day. Bye. STIN atau Sekolah Tinggi Intelijen Negara adalah sebuah sekolah perjuangan. Kampusnya terletak namun baru saja kesel.